Pak Prabowo dan Gerindra lagi-lagi ya tidak menyatakan sikap atau memberi sinyal menolak surat itu ya dilakukan gitu. Kau kurang baca. Nah, oleh karena itulah menurut saya Ahmad Muzani itu berapa waktu lalu sudah respon. Dia itu sekjen Gerindra loh. Sekjen, orang nomor 2 di partai sudah menyatakan bahwa ini satu paket. Ini Muzani yang ngomong ya. Sekjen Gerindra. Jadi kalau kau sampaikan belum ada respon dari Pak Prabowo, dari Partai Gerindra. Loh, Ahmad Muzani ini siapa? Sekjen Gerindra, makanya kau kurang baca juga. Mungkin kau bacanya sisi negatif. Saya lanjutkan terus, ya, saya lanjutkan dulu. Enggak, tapi itu catatan, Re. Ya, kan tadi kau notice beberapa kali soal itu gitu. Tapi akhirnya ya harus saya jelaskan juga bahwa pertanyaannya sudah adalah ada menurut saya, penjelasan dari Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Ketua MPR menyatakan bahwa itu satu paket. Dan tetap membiarkan ini terus berlanjut. Jadi jangan menurut saya jawabannya tersedia ada. Karena Pak Prabowo memang diuntungkan dengan persoalan semua ini. rukun itu bangga. Kenapa diuntungkan Pak Prabowo dengan peristiwa ini? Karena setidaknya Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia memang firm sebagai satu-satunya presiden. Gitu. Mana ada 2 presiden di Republik? Nah, ya memang satu. Itu oleh karena itu dibiarkan terus nih sama Pak Prabowo. Artinya apa gitu? Artinya ya ada alat nih. Ya kan, kalau ada, yaudah kita tekan tuh. Kalau ada kita tekan nih, pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Sikap Gerindra saja sudah salah. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya satu segi mengapa situasi ini seperti dibiarkan oleh Pak Prabowo terjadi. Karena ada keuntungan politik yang bisa diambil oleh Pak Prabowo dari situasi yang tengah berkembang ini, sehingga ini terus berlanjut. Nggak ada kakinya. Pertanyaannya adalah, apakah akan mudah terjadi di DPR? Tergantung eskalasi politiknya. Kalau politiknya mudah, Soeharto 32 tahun dengan diduduki DPR itu berhenti, selesai, mudah. Waktu prosesnya itu 7 bulan persis setelah Soeharto terpilih 80% kemenangan di dalam pilpres, gitu ya, di dalam pemilu legislatif saat itu. Apakah Pak Gus Dur secara politik mudah dijatuhkan? Mudah, gitu. Jadi kalau politiknya ini tergantung politik dan politik itu tergantung eskalasi. Di luarnya, kalau di luarnya terus bertumbuh seperti sekarang, ya kan, wah ini para jenderal terus menerus dan publiknya satu persatu mulai menerima argumen-argumen yang disampaikan, gitu, bisa jadi eskalasinya berubah. Dan Anda yakin bahwa Purnawirawan tidak akan? Nah, yang sulit itu bukan di DPR-nya menurut saya. Ya kan, sulit itu nanti di Mahkamah Konstitusinya, karena di Mahkamah Konstitusinya itu argumen-argumen yang dibangun oleh DPR berdasarkan masukan dari para purnawirawan ini, nah itu diuji secara objektif oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi argumen-argumen yang dibangun oleh para purnawirawan yang masuk ke DPR itu, ya kalau Pak Anggota DPR-nya mengatakan saya setuju aja jalan, gitu. Mungkin kita udah lihat kok DPR membuat revisi Undang-Undang KPK 3 bulan jadi, Omnibus Law 6 bulan jadi, KPK 13 hari jadi. Loh, kalau mereka surat ini dibacakan, tiba-tiba ada 24-25 yang usulin, yang lain nyambut, Bang Senturi juga kurang lebih sama kok. Kasusnya kan, itu 3 bulan, 4 bulan setelah pemilu kan, 2009 ya, gitu. Hanya diusulkan oleh berapa orang tuh? Ya, Andi Rahmat, ya, Bamsud, ya, Marwar Sirait, ya, saat itu yang usulin, tiba-tiba udah berkembang aja langsung, cepat. Terjadilah proses ya pansus Bang Senturi kan gitu. Yang kemarin ada usulan untuk melakukan pansus terkait dengan proses bansos di dalam pelaksanaan pilpres gitu. Tapi nggak ada respon, nggak jadi. Anda membandingkan dengan ini? Yang saya mau katakan, kalau respon politiknya oke, cepat ini gitu loh saya. Di politik itu cepat. Yang susah itu di MK-nya karena diuji secara objektif oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Nah, cuma supaya nggak terlalu di MK itu kan dibuat 90 hari. Nah, masalahnya sekarang kita menunggu nih setelah surat itu dibacakan nanti di DPR, apakah PKB, apakah PAN, apakah Gerindra, apakah PDI misalnya menolak atau tidak. Nah, ini yang perlu kita tunggu nanti gitu. Ya, saya lihat memang kampanyenya ditutupi. Dari tanggal 9 itu sudah disuarakan bahwa mereka akan ada konvoi untuk menuntut itu. Tapi ya kalau itu tidak mengganggu kepentingan masyarakat silahkan. Tapi kalau mengganggu ya mohon maaf, kandang masih banyak yang kosong sih. Kita butuh isi. Tapi kan Lebaran Aji udah lewat. Untuk apa lagi mereka dikandangin? Ya kan bisa dipiara setahun lagi penggemukan, Dek. Oh, digemukin ya, masuk akal juga. Oke, kita baru kedatangan Kak Flem nih ya. Sebenarnya Ririn pengen live sebentar doang nih Bang Breong. Tapi ini teman-teman masih ada 1000 orang di room ini yang menonton. Jadi memang harus
kita kasih edukasi sedikit, tapi edukasinya juga jangan tegang-tegang banget, jangan terlalu yang teoritis, kita sambil bercanda begitu ya teman-teman. Senyum-senyum Silakan, aja. Kak Flem. Ya kalau senyum-senyum sendiri mah juga ntar Sebenarnya sakit aku jiwa gitu. iya. Aku sebenarnya tadi di sini tuh mendengar keluhan Ari. Ya, Kenapa, jadi Ari? keluhan Ari itu dia tuh mengalami gangguan pada jantung hatinya kalau setiap kali melihat Ririn gitu. Jadi aku Oh, jadi dia udah bukan orangnya nggak bisa udah gitu. check up belum ke spesialis jantung gitu? Makanya aku bilang langsung aja ini kayaknya ngomong ke proxy orangnya nih. gitu. Klaim ini kayaknya proxy Rin, proxy dia. Aku proxy asing ini. Oh, belum tahu kalian gajiku Kan gede proxy ini. asingnya ini sedang memoderatori gitu Bang Breon, enggak apa-apa sih. Ya, kita panasin Ari Bang biar naik gitu loh. Jangan typing aja gitu loh kan. Harus jantan. Itu ya Bang Brewok kan. Bang Brewok tadi ngincer juga tapi dia naik gitu. Lelaki sejati ini. Oh, kalau itu Ririn tahu saya lagi sejati kok. Ya nggak, Dek? Oh ya udah dicoba apa gimana? Enggak, kita nggak boleh tegang-tegang ya Rin ya. Kita bahas. Boleh tegang-tegang. Ini bahasa apa Kalau Rin? kita misalnya kalau kita Jangan. misalnya mau Jangan tegang. diskusi, ya. Biar Ari aja yang tegang. Kalau tegang-tegang sendiri mah juga kagak enak Kak Flem. Asik. Ya, bantuin Ri. Boleh nakal pokoknya, Dek. Ini bahasa apa sih? Oh, pemakzulan. Bang, ini ada ini Ririn ini ya, Ririn sensorin banget wajahnya itu karena akun Ririn bermasalah sama dia. Itu yang disensor yang pakai itu. Karena setiap Ririn serius? bikin konten ya, setiap konten mengenai dia itu nanti ada intimidasi seperti itu. Jadi karena ini beritanya Oh, ya? gini banget. Yes. Kayak mana kalian ini Bang Brewok sama Ari ini? Ini diintimidasi loh. Kalian nggak ada pergerakan Oh, tenang reformasi aja. atau apa gitu. Saya tuh diam, saya tuh nggak suka tampil di depan, tapi di belakang saya pantau terus adikku saat ini. Diam-diam hilang Ya, gitu ya. sapi, nah ada pertanyaan nih, sapi kalau dipotong untuk rendang melanggar HAM nggak? Biarin. Oh kalau melanggar HAM tentu tidak. Sapi itu melanggar HAS ya. HAM dan HAS itu berbeda. HAM itu kan azazi manusia. Kalau HAS itu azazi sapi gitu. Melanggar azazi Sapi, sapi. benar. Tepuk tangan. Ari naik dong, Ri. Ini kan udah ada emaknya nih di atas. Ini room gue jadi nggak ada. Oh ya ya, maknanya. pembahasannya ya. Oke oke. Seribu tadi loh. Dari Pemakzulan Gibran ya. Aku udah bahas ini kemarin kan. Nah, ya kita balik ke bilang proxy proxy. aksi. Proxy. Ini proxy. Jadi siapa? Flem. Ya, iyain aja. Kalian bilang Flem ini anggotanya Said Didu. Udah banyak kali nih apa anak-anak buahnya. Siapa itu yang Aguan? Oh, hebat kali Flem ini. Orang penting ini. Kunaon eta. Kunaon. Jadi kalau tentang pemakzulan ini kayak semacam dagelan aja sih ya. Kemarin juga ada aku membahas ini bahwa Pak Mahfud mengatakan memang sudah mengikuti peraturan lah para purnawirawan TNI ini untuk menyuarakannya, langsung kirim surat nih ke DPR gitu kan. Tapi jadi perdebatan panjang karena ketika menjadi sebuah perbandingan yang sangat berbeda, begitu purnawirawan yang kasih surat ke DPR itu kayaknya tuh heboh banget di media, ditanggepin, diterima dengan baik oleh fraksi. Bagaimana kalau rakyat biasa itu yang kirim surat? Kalian anggap surat kaleng apa gimana gitu kan? Kalau misalnya rakyat yang kirim surat kayaknya dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi kalau kita mau ikutin cara itu, setiap kali kita ada keluhan kita kirim surat bisa direspon nggak? Nah jadi ini kan sebagai bentuk dari apa Bang Brewok, politisasi ya kan? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pencitraan daripada orang-orang di DPR, di purnawirawan yang mungkin mendambakan posisi tertentu, kemudian mereka membuat konspirasi di tubuh mereka, sementara mereka nggak prioritas sama problem yang sebenarnya ada di Indonesia. Itu dulu, Rin. Thank you. Ya. Mulai film kesukaan gue nih. Sudah. Tinggal kita itu. Ini kalau udah begini tahu-tahu rungkat udah tuh. Film India ya, film India apa kucu-kucu tahe itu. Bukan, itu Upin Ipin. Baru mulai. Upin Dia kalau favorit sama Uncle, dia favoritnya Uncle Muto, dia Uncle Muto.
Akal butuh ya, iya benar. Salah Bang Breo, berarti nggak ini, nggak tahu Kalau di siapa. film Upin Ipin ini Ririn itu demen banget sama si Mail. Oh sama, karena Mail tukang dagang itu, kreatif Ahli itu strategi Mail. si Mail ini. Ahli strategi. Iya benar-benar low Si profile Mail ya kan. ini dia sangat bisa memecahkan masalah gitu. Ya. Wait for the time. Mail What itu kind of time masa it is. Dewasa Mail itu sebelum masa umur itu kecilnya Mail. Brewo. Mail Ya. Oh iya. apa-apa dijual nih. Cocok logi. Ya, lagi digodok dulu di DPR, kemudian baru dilayangkan ke MPR. Nanti dari MPR itu diparipurnakan lagi layak atau tidak Mas Gibran Raka Buming Raka iki dimaksulkan gitu ya. Jangan lupa proses pembuktian di MK deh. Harus dibuktiin juga. Iya harus. Jadi dari DPR RI lempar ke MK. Kalau di MK memang membuktikan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan dari hak mengemukakan pendapat, yang menyatakan pendapat DPR RI itu benar, dilempar kembali ke DPR RI, terus dilempar ke MPR. Jadi proses pembuktian itu nanti Selagi ada tidak di MK. terbukti ya pelanggaran yang dilakukan Gibran, maka ini akan kecil sekali kemungkinannya. Tapi abang mau nanya, kenapa abang di impeachment ini? Kenapa? Siapa yang ngencip Itu nggak ada centang. Itu. Kenapa impeachment? Kenapa? Ya, biar panasnya di bawah. Ada proksinya di atas sini, jadi tahu lah Bang jadi. Brewok di sini lemah soft spoken banget ya. Kalau di rumah mixer gitu, Oh, iya dong, wah iya suaranya kedengaran sampai di Begitu 4 blok Kapten. dari komplek Kalau tuh. orang yang naik di room ini kalau tidak soft spoken gitu, kalau tidak soft spoken ditendang keluar gitu. Jadi yang naik di room ini memang harus soft spoken gitu, harus beradab. Oh iya gitu ya. Karena kan Oh, di mantap, room ini mantap. selalu mengedepankan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, tapi kalau lo tidak beradab, berarti lo bukan manusia. Just that simple begitu ya. Itu sudah sebuah prinsip. Dia nggak suka Oke, kalau kita saya ngomong kasar. Ini. Ya, kita kedatangan tamu baru nih. Kayaknya ini orang baru ya, Bang Brewok ya. Sama Ririn belum kenal. Halo, Sobat Bapak Aing. Kumaha Damang? Sampurasun nepangkeun Rizal ti Bogor. Atur nuhun. Rizal. Semohon. Silakan. Ya. Apa Baru Kak? ya? Baru pertama kali naik di sini ya? Ya, ya. Ya. Silakan. Menurut analisis Anda nih, bagaimana pemakzulan Gibran ini secara teknis dan nanti bagaimana ujungnya? Silakan. Aduh, pertama politik nasional itu agak ribet ya kayak. Aku sendiri kapasitasnya terbatas untuk ngomongin ini. Tapi yang aku lihat sebagai orang yang bukan di bidang hukum, pasti prosesnya berbelit-belit dan keputusannya sulit untuk ditetapkan kalau Gibran mau dimakzulkan atau di impeachment itu. Nah, beda cerita sama yang zaman Gus Dur. Kenapa Gus Dur bisa dimakzulkan? Karena Gus Dur itu dulu, ini maaf ya, koreksi kalau salah. Dulu terlalu brutal mengkritik DPR dan lain sebagainya. Kalau saya melihat Gibran, itu dia mainnya halus, mainnya gak terlalu berisik seperti pendahulu-pendahulu sebelumnya. Terus kalau Gibran itu menurut saya dia mainnya pinter aja lah gitu. Ya walau saya jujur aja melihat kasusnya yang apa tuh, yang Fufu Fafa itu ya. Saya sempat lihat, saya analisis pakai data tracer Python. Ternyata pemilik akun Fufu Fafa itu gak cuman ada di Kaskus, jadi banyak. Jadi banyak tuduhan tuh dari yang kontra sama Jokowi. Itu kalau ada campur tangan badan intelijen ya.
buat ngehapus sampai mengintervensi Kaskusnya itu sendiri. Jadi dari purnawirawan TNI itu salah satunya itu ada itu ya, karena yang Fufu Fafa itu ya, yang saya tahu ya, maaf Kak, koreksi kalau salah. Terus prosesnya dia ke MK itu, yang saya no comment lah, saya nggak terlalu ngerti soal hal itu. Kalau menurut saya karena dia punya hukum, dia meskipun wapres gitu ya, mantan anak presiden, tapi dia mainnya hebat, mainnya pinter gitu lah. Kalau saya sih lihat ini nggak akan dikabulkan pemakzulannya. Itu aja sih Kak. Oke, jadi gini ya, Sobat Bapaing, kalau misalnya kita ingin dalam hukum ya, dalam perspektif hukum, kalau kita mau menghukum seseorang itu memanglah harus real time yang dilakukannya. Jadi kalau dia mau mengimpeach si Gibran ketika dia sudah menjadi wakil presiden, itu kesalahannya haruslah dia lakukan ketika menjadi wakil presiden, bukan melalui Fufu Fafa atau judi online yang dikatakan oleh Roy Panci gitu kan. Jadi di dalam hukum itu